seberapa berpengaruhnya sih judi online terhadap seseorang itu? Ekonomi, lalu kepada kehidupan juga, bahkan masa depan itu juga bisa hancur. Dari yang modal kecil bisa menjadi berkali lipat gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, kembali lagi di ruang ngobrol santai. Nah, kebetulan di podcast hari ini kita kedatangan tamu yang begitu spesial. Nah, boleh perkenalan dulu? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Rianisani. Dan baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yusni Bahrul Ulum. Oke, dan tak lupa saya juga ingin memperkenalkan diri saya. Dan perkenalkan, nama saya Rifki Ramdhani. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas tentang kecanduan judi online seperti itu ya. Nah, mengenai judi online ya, seberapa berpengaruhnya sih judi online terhadap seseorang itu? Baik, kalau menurut saya pribadi, karena saya memiliki ruang lingkup yang sangat luas mungkin ya. Saya memiliki banyak teman dan beberapa teman saya itu banyak sekali di antara mereka yang kecanduan judi online. Itu berpengaruhnya itu kepada ekonomi, lalu kepada kehidupan juga, bahkan masa depan itu juga bisa hancur. Seperti contoh, ada teman saya yang kecanduan judi online, dia sampai pinjol kemana-mana, terus yang akhirnya si pinjol ini melilit dan menyiksa dirinya sendiri. Tapi mengapa orang yang kecanduan judi online itu sangat susah gitu untuk meninggalkan kebiasaannya seperti itu? Nah, kalau dari pandangan saya gitu ya, kan saya juga memiliki teman yang suka bermain judol, yang dimana dia itu tidak bisa berhenti memainkan judol tersebut ya, karena dari yang modal kecil bisa menjadi berkali lipat gitu. Dia mendapatkan ya, jadi terus tergiur. Jadi yang awalnya semisal modal 50.000 menjadi 1 juta seperti itu. Jadi yang awalnya dikasih jadi perawalan ya, kalau dari yang saya lihat gitu, dari awalan yang teman saya main gitu, dia itu dikasih gitu oleh si bandarnya itu, si adminnya itu. Nah, terus saking dia berpikir, wah ternyata enak gitu main judol ini, kita hanya mengeluarkan uang sedikit, terus uang kita berlipat ganda dengan waktu yang cepat. Jadi maka menurut saya itulah penyebabnya orang-orang jadi susah berhenti untuk bermain judol. Seperti itu ya. Jadi emang sangat susah gitu ya, karena mungkin dari aksesnya juga bisa didapatkan dengan mudah gitu ya, akses judol itu. Kadang aksesnya itu bisa masuk ke WA, bahkan bisa langsung masuk ke WA gitu, langsung ke WhatsApp. Terlebih apalagi kita akun Google kita itu ketika sudah terkait dengan satu situs, maka otomatis nanti situs-situs yang lain itu juga bisa masuk kepada akun kita. Contohnya seperti dari TikTok, dari IG. Itu ketika kita scroll kan biasanya dari IG suka ada iklan kan. Nah, ketika kita yang akun Google yang terkait dengan media sosial kita terus pernah mengakses judol, itu iklannya bakal akan terus muncul. Jadi algoritmanya gitu ya. Iya. Tapi saya pernah nih ketika suatu hari gitu ya. Nah, ada acara di mana itu tuh harus membaca Al-Quran gitu ya. Nah, sedangkan Al-Qurannya tuh gak ada. Jadi saya tuh mendownload aplikasi Al-Quran. Nah, di situ saya menemukan di aplikasi Al-Quran tersebut situs judi. Gimana coba pandangan Anda terhadap itu? Situs judi di aplikasi Al-Quran. Iya, asli sangat ya. Itu sudah sangat merajalela gitu ya. Jadi apakah itu emang kelalaian dari
si pihak dari Kemenag yang mengadakan aplikasi tersebut, apa emang gimana gitu? Jadi kalau dari yang saya tahu ya, bahwa untuk aplikasi-aplikasi seperti itu, jadi kalau game kan dari pendapatannya dari dia top up, sedangkan aplikasi-aplikasi yang gratis itu dia itu memanfaatkan iklan. Mungkin masuk akal ya yang tadi dikatakan oleh Bang Joy itu, yang mana dari aplikasi yang gratis tersebut mendapatkan penghasilan itu dari iklan. Emang masuk akal. Soalnya yang saya ketahui ya, dan yang saya pernah lihat juga, situs-situs judul, admin judul itu dia menyelendup atau masuk kepada beberapa bagian, beberapa sektor lah. Kayak di live streaming TikTok. Itu kan banyak tuh, kalau live streaming TikTok yang rame itu dia masukkan banyak nge-gift itu biar apa? Biar orang tuh tergiur, oh ini nih bener nih gacor nih. Nah gitu loh. Nah mungkin dari aplikasi-aplikasi gratis seperti aplikasi Quran ataupun yang lain sebagainya itu ya seperti itu. Bahkan mungkin bisa dimanipulasi. Yang mana dari pihak aplikasi ini dia tidak mengetahui bahwasannya iklan yang akan digelarkan ini adalah situs judul. Gitu loh, mungkin seperti itu. Seperti itu ya. Nah mungkin kita lanjut ke pembahasan mengenai cara pencegahan agar seseorang itu bisa terbebas dari kecanduan judi online gitu ya. Nah mungkin dari kalian ada berbagai perspektif itu atau pandangan atau cara gitu ya mengenai bagaimana sih cara agar seseorang tuh bisa berhenti dalam bermain judi online. Menurut saya gitu ya, kalau untuk langsung stop itu agak mustahil gitu, karena kan emang sudah sudah tercandu, jadi seperti halnya merokok gitu. Cuman balik lagi niat dari orang yang suka bermain judul itu, kalau niatnya sudah baik, nanti juga dia akan perlahan-lahan akan meninggalkan dengan caranya pertama menghapus situs-situs yang pernah terkait dengan akun Google-nya. Itu bisa jadi opsi, jadi supaya tidak ada lagi gitu. Nah paling apalagi ya, mungkin Bung Irfan bisa lanjut menambahkan. Saya gitu. setuju sih dengan pendapat Bang Jo itu, ya solusinya itu ya tergantung dengan niatnya masing-masing gitu kan. Karena jikalau dari niat pribadi dia masih masih memiliki keinginan, masih penasaran, itu kan yang membuat kita jadi kecanduan mau lagi itu karena penasaran, mungkin ini bakal menang nih, mungkin ini bakal menang. Jikalau seseorang tidak bisa menahan hal tersebut, maka ya tidak akan bisa hilang, tidak akan bisa terlepas dari judul itu. Karena ya inamal amalu binniat itu kan, segala sesuatu itu tergantung dengan niatnya. Jikalau niatnya dia emang mau berhenti, pasti bakal berhenti, mau gimana pun godaannya. Tapi ini bukan solusi ataupun bukan cara ya. Mungkin ini yang saya ketahui, teman saya itu dia berhenti judul itu bukan karena omongan orang lain, atau bukan karena ada doktrinan dari orang lain, akan tetapi dia sudah merasa menyesal, sudah ada penyesalan di hidupnya. Seperti sekarang gini, saya cerita sedikit ya. Yang pertama, teman saya itu dia mendapatkan judi online itu yang namanya tuh apa tuh kalau dapat gede itu WD kan, itu jackpot WD. Nah dia mendapatkan uang tuh 10 juta lebih. 10 juta lebih dari modal 1 juta kalau nggak salah, 1 juta lah ya, under 1 juta. Nah tapi itu secara berkala, tidak langsung. Dia masang 100, terus dapat nih segini, terus tarik dulu, langsung ya gitulah, pokoknya berkala. Nah sehingga dia tergiur lah akhirnya. Dari 10 juta itu dia sekarang berani ngambil motor. Dari uang 10 juta itu akhirnya ngambil motor ya. Lalu setelah itu ceritanya gini,
Jadi 10 juta, 5 juta buat ngambil motor, 5 juta lagi dia buat mau beli HP. HP iPhone 14 Pro. iPhone 14 Pro itu kan 5 juta ya paling buat DP doang. Nah, sisanya buat cicilan. Nah, akhirnya karena dia sudah yakin bahwasanya ini link yang dia punya itu manjur lah ya gitu. Gacor ibaratnya. Dia udah yakin tuh, nanti besok saya masang lagi lah, nanti tinggal dibayarin lagi gitu. Tapi ternyata besoknya dia kalah terus. Akhirnya gimana? Akhirnya dia pinjol ke sana ke sini, yang akhirnya melilit dirinya sendiri. Sampai sekarang dia itu masih kelilit lah sama utangnya, belum terlunasi semua. Itu juga hutang yang dibayar itu dari orang tuanya. Itu bisa menyulitkan keluarga juga. Terus barang-barang yang dia punya semuanya itu dia jual semua. Motor, HP, laptop, segala macem. Buat apa ya? Buat ngebantu bayar hutang tersebut. Hutangnya itu bisa nyampe, wah udah nggak kehitung lah pokoknya. Ya buat nebus motor, HP lah, segala macem. Lunasi pinjol, gitu. Ya jadi, pokoknya gitu. Emang sangat mengerikan ya efek judol. Dari situ teman saya jadi mikir gitu, bahwasanya judol itu hanya manis di awal, tetapi bisa menyusahkan ke depannya gitu, bisa merenggut masa depan dia hingga selamanya bahkan gitu. Jadi mungkin cara pencegahannya itu harus melalui pertama dari dirinya sendiri, kedua mungkin dari penyesalan dari dia gitu ya, setelah dia melakukan judi online tersebut gitu, sampai terlilit hutang, sampai dia rela melakukan segalanya demi judol gitu ya. Jadi intinya mah balik lagi ke kesadaran diri sendiri. Nah, mungkin ya dapat kita simpulkan kalau misalkan kita belum mempunyai uang yang cukup ataupun kita kurang dalam penghasilan seperti itu ya, jangan sampai mencari uang dengan cara yang haram seperti itu. Meskipun itu sangat menjanjikan di awal, tetapi pahit di akhir gitu kan ya. Jangan sampai aset-aset yang kalian miliki itu semua habis gitu karena termakan judi online seperti ini. Nah, mungkin dari para bintang tamu Yusni dan Irfan ada satu patah kata atau dua patah kata mungkin dari saya ya. Jadi saya bagi rekan-rekan seperjuangan khususnya untuk para pemuda, jikalau kalian tidak ingin menjadi orang tolol, sebaiknya kalian jangan sekali-kali masuk ke ranah judol. Dari Bang Yusni. Ya kalau dari saya mah ya paling ingat sesusah apapun kalian ya jangan sampai menyentuh judi online gitu, karena seperti yang tadi diceritakan oleh Bang Irfan gitu, bahwa efeknya itu sangat mengerikan gitu. Jadi lebih baik mencari uang yang halal tapi penghasilan meskipun kecil tapi halal, daripada langsung blok besar tapi haram seperti itu. Oh, saya pernah ini Bang, saya pernah baca artikel. Membaca artikelnya seperti ini. Sebodoh-bodohnya orang itu yang tidak bisa menempatkan dirinya sendiri. Nah, saya ini kaitkan dengan kasus judol ini. Ya. Yang saya ketahui bahwasanya judi online ini adalah permainan para orang kaya, Bang. Jadi mainannya orang kaya itu kan judi gitu kan. Itu hanya permainan orang kaya judi online itu. Lantas kita orang-orang yang bisa dikatakan menengah kaya juga belum memiliki penghasilan. Kebanyakan kan judi itu dari anak muda juga. Lantas kenapa mengikuti permainannya orang kaya gitu loh. Mungkin lah kalau di kalangan orang-orang kaya dia mau boncos berapapun nggak bakal jadi pikiran. Sebangkrut apapun. Iya, sebangkrut apapun nggak bakal jadi pikiran. Toh itu cuma permainan. Dia masuk ke situ juga buat hiburan. Lah kita mah kan masuk ke situ buat ada harapan. Iya, buat cari uang, ada harapan. Gitu loh. Oke.
Mungkin cukup sampai di sini ya podcast kita mengenai kecanduan judi online. Terima kasih atas teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga apa yang kita sampaikan, apa yang kita tanggapi gitu ya, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua seperti itu. Ya, saya sebagai moderator Rifki Ramdhani dan saya Yusni Baharul Ulum. Saya Irfan Rianisani. Kita pamit undur diri. Hidup Jokowi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.